pembina, terus ketua kelas, terus gua tuh banyak banget tuh jenjang karirnya lumayan banyak. Lumayan tinggi ya, ternyata di SPK tuh jenjang karirnya tinggi banget, lebih tinggi daripada in the corporate world gitu. Terus tapi ya gue masih inget gini loh, dari pertama kali gue jadi peserta sampai terakhir kali gue udah megang kelas gitu ya, udah megang, bahkan gue udah pernah sempet khotbah di SPK di Champion Gathering. Cuma gue selalu inget ini loh, satu hal ya yang buat gue tuh susah banget tentang hati Bapak ya. Kenapa? Dari pertama kali gue jadi peserta sampai gue tuh udah jadi pembicara, itu kalau misalnya gue denger atau gue share tentang hati Bapak itu pasti gue nangis di lawat Tuhan. Bukan berarti gue cengeng, I don't cry easily, gue bukan orang yang kayak begitu juga. Tapi maksudnya gue selalu kena gitu pasti di sana. Kenapa? Soalnya gue punya satu pengalaman yang gue rasa ya mungkin some of you kayak Catherine gitu, gue tahu ceritanya. Suyanti gue baru tahu hari ini. Kayak siapa lagi gue nggak tahu, Sheena maybe gue tahu ceritanya. Unika gue tau ceritanya, gue kayak hampir semua gue tau. Fanny gue tau ceritanya, Fancy gue belum tau. Andre gue tau kurang lebih ceritanya, biarpun belum dalam bro. Tapi gini, gue dulu suka tertuduh. Kenapa? Dari yang namanya gue jadi peserta, udah ikut berulang kali, udah ikut jadi pembina, udah share tentang hati Bapak. Tapi tiap kali kalau misalnya di rumah gitu ya, kayak gue tuh ada ininya, ada titik ini yang ketiga, boiling point-nya. Titik didih. Jadi gue cuma berasa gini, semakin lama gue denger, semakin sering gue denger tentang hati Bapak, semakin sering gue kenal Tuhan, semakin dalam gue kenal Tuhan, sebenarnya tuh nggak ada yang berubah. Cuma bedanya gini, dulu boiling point-nya segini, sekarang segini gitu. Ngerti gak? Jadi itu kalau dulu sedikit-sedikit udah marah gitu. Kalau misalnya tentang bokap gue, orang ngomong sedikit tentang bokap gue udah marah. Kayak bokap orang cerita, bokap lu mah begini-begini. Gue udah, iya emang begitu orang gitu, kayak udah marah. Tapi kalau makin lama Tuhan tuh makin berubah sedikit sih. Tapi tuh gue selalu berasa kayak the progress itu slow banget. Dan gue selalu punya pikiran gini, gue pikir gue udah mengampuni, kok masih sakit hati ya? Gue pikir gue udah mengampuni, kok sakit lagi ya? Gitu. Dan itu keeps going on sampai satu titik tuh gue bilang gini, gue give up Tuhan, gue nggak bisa mengampuni ini orang, gue nggak bisa mengasihi ini orang, karena tertuduh terus kan. Dan gue tuh kayak jadi punya satu prinsip gini, gue nggak mau denger lagi tentang hati Bapak. Jadi kalau misalnya gue udah denger hati Bapak, gue udah mendingan gue keluar, karena gue nggak mau deh. Soalnya daripada gue tertuduh terus kan, kok udah lama ikut Tuhan, kok udah sering ikut CG, kok nggak bisa ngampunin. Tapi sampai satu hari ya, gue bukan satu hari sih, pemulihan itu proses. Ini yang sering kali gue nggak tahu ya, kemarin di share di CG. Tapi pemulihan tuh sering kali proses ya. Keputusan itu instan. Kita bisa decide something one time. Tapi pemulihan itu proses. Ya, pemulihan itu proses. Jadi gue pengen encourage gitu. Kayak Suyanti kan, even the rest of us here gitu. Jangan sampai kita give up halfway. Atau kita tuh ngerasa, gue nggak bisa forgive this person. Waktu lagi CG itu kita gampang banget ngampunin. Kenapa? Kita baru dengar firman, hati kita dilembutin, kita dijamah Tuhan, kita lihat teman-teman kita semua ngampunin, sama-sama itu satu momen. Salah nggak? Enggak. Tapi pas pulang, nah itu mulai kan ngelihat papa kita tiap hari, kita buat salah dikit langsung bego lu, gitu kan. Kalau nggak kita ke rumah teman, kita ngeliat papa orang lain kok baik banget, kok bapak gue nggak begitu gitu. Nah itu mulai the constant battle in your mind. Nah tapi gue bersyukur ya, hari ini umur gue 31 tahun, gue udah ikut Tuhan sekitar 15 tahun. Gue bisa berkata dengan sangat dengan sangat bersyukur. Maksudnya relationship gue sama bokap gue itu benar-benar Tuhan bolehin gitu. I forgive him. Sekarang apapun yang dia buat dulu itu, gue udah gak ada sakit hatinya sama sekali. Dan I learn how to love him gitu ya, mengasihi dia. Sampai di satu titik tuh lu cuma pengen mengasihi orang ini gitu, karena dia nggak tahu apa yang dia buat dulu. Tapi kita tuh karena kita udah mengenal Tuhan. Nah ini yang penting, hati Bapa itu sebenarnya bukannya cuma
kita itu balik. Bukan kita tuh mengampuni bapak kita, tapi kita harus ngalamin kasih bapak di surga itu buat hidup kita. Waktu kita ngalamin kasih bapak di surga, itu ngalamin benar-benar di hidup kita, itu kita bisa ngampunin papa kita ya, kita bisa ngampunin otoritas kita bisa mengasihi orang lain. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngalamin kasih bapak, itu nanti kita jadi struggle sendiri, tiap hari berusaha dengan kekuatan kita kan, tapi kita nggak akan bisa gitu. Oke. Ya, jadi gue pengen encourage jangan sampai pulang nanti dari CG waktu lagi kan gue denger nih pada ngambil komitmen itu jangan sampai give up akui, tapi belajar mengampuni setiap hari, ngambil keputusan untuk mengampuni setiap kali lo orang disakitin, setiap kali lo orang belajar mengampuni setiap hari. Oke. Silakan langsung. Ya mungkin aku mau tambahin dikit aja deh dari Stephen ya. Ya kembali lagi tentang kasih Tuhan sih. Aduh jangan direkam. Itu back again, kita bisa mengasihi. Ya mungkin kalau aku pribadi aku nggak pernah. Kalau aku sendiri aku dari family yang baik-baik. Maksudnya gua mengalami kasih bapak yang maksudnya bapak dari duniawi dunia yang luar biasa gitu. Gue gak pernah ngalamin yang kayaknya bokap gue gimana segala macam enggak gitu. Cuma satu hal sih, maksudnya gue percaya Tuhan itu kan mengasihi kita itu seberapa besar sih, ya kan? Maksudnya kita terima kasih itu dengan cara apa? Waktu kita tuh benar-benar ngelihat the cross gitu loh. Waktu Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib itu penyataan kasihnya Dia atas hidupnya kita. Sebenarnya kita nggak layak gitu loh, kita nggak layak untuk dikasihi gitu. Tapi kasih yang paling besar Tuhan Yesus sendiri tunjukin di atas kayu salib. Dan gue beberapa hari ini sih memang diingetin tentang the cross ya, maksudnya we have to focus at the cross gitu. Kita masalah semua pasti ada gitu loh, whatever feeling we are facing, keadaan apapun dalam hidup kita yang kita alami, mungkin dengan keluarganya kita ngalamin punya bokap yang kayak begitu, punya keluarga yang mungkin nggak harmonis gitu ya, atau whatever lah, atau mungkin problem di pekerjaan kita segala macam. Tapi satu hal gue diingetin sama Tuhan, hey, look at the cross gitu loh. I have finished it the work for you gitu kan. Maksudnya God has already finished the work for us gitu, dan we don't need to do anything gitu loh. Jadi kita just receive kasih Allah itu. Dan gue kemarin pas di gereja gue sih diberkati banget sama lagu ini ya. Gue nggak tahu lu pada notice atau enggak. Cuma ini kata-katanya itu tuh waktu gua nyanyiin, maksudnya the cross itu ngomong soal apa sih gitu loh. Oh, ada soal mengenai pemulihan. Itu yang gua dapetin gitu loh. Kayak di sini kata-katanya bagus banget. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Maksudnya yang bisa memulihkan kita siapa? Tuhan kan. Terus yang bisa menyembuhkan kita itu siapa? Kuasanya Tuhan, kuasa kebangkitannya Tuhan, kuasa penyalipan Tuhan itu bisa menyembuhkan kita, menyembuhkan luka. Mungkin luka kecewanya kita, luka kita disakiti, mungkin di keluarga dikatain bego lah segala macam, whatever lah, atau mungkin di pekerjaannya kita, dimanapun kita, maksudnya dimanapun kita berada gitu loh. Ya mungkin kita dihina, kita dikecewain, apapun itulah gitu. Just look at the cross. Ya malam hari ini, gue mau kita sama-sama kita renungin, maksudnya kita nyanyiin bener-bener, Tuhan gue mau ini kembali dipulihin sama Lu. Tuhan gue bener-bener mau ngalamin kuasa kesembuhannya itu Tuhan. Nah, kita sama-sama nyanyiin lagi ini. Aduh lagi. Oh, oke. Wah, Pas nih gue besar kan. Besar. baik banget. Kepanasan Yun. You want me to get ini malam. Sorry. Gue bener-bener Gitu. ribet. Nggak jatuh. Jorok, fotonya ini Apa jorok. banget, apa banget. Bagi Nggak usah. 4 loh. Repot. Oke, Apa banget. gue mau bertanya. Sisa mau. Tanyalah. Hobinya apa? Maka akan dijawab. Ini bukan interaktif ya. Nanti kalau gue suruh menjawab, baru lu orang jawab. Kalau gue nggak suruh jawab, lu orang nggak bisa jawab. Iya, ibu guru. Enggak apa. Siapa di antara kita di sini yang sedang menunggu? Siapa? Menunggu. Yang sedang menunggu. Saya. Aku tahu kok Steven nunggu apa? Apa? Nunggu jodoh. Enggak. Oh, salah. Apa ya?
Nungguin sih. Oke. Nungguin Yudika. Itu sebenarnya penutupannya. Yes. Aduh, save the best for last. Gue tau harus mau nungguin apa? Nunggu makan tuh. Nunggu kue kan? Gue sedang menunggu kali Stephen. Siapa yang mau kue angkat tangan? Aku 2, 3. Lebih banyak daripada 5. Erik 2. Lu orang ya, udah pada Ini 5. makan semua Ada masih baby. mau. Ada baby. Nggak usah ditanya. Tadi dikasih nggak mau kok. Oke. Enggak, ibu. Ini kalau Tapi kalau dikasihin kayaknya makin. Brutal. Makan terus kan. Iya. Si Yuni tuh lagi sakit. Banyak Oh. banget. Mau hargain. Iya, doain. Pada gue. Aku doain. Serius nih. Sip. Oke. Menunggu. Oke, semua kita sini sedang menunggu kan? Iya. Fanny sama Erik lagi menunggu kelahiran anak pertama. Oke, bulan lagi. Stephen dan siapa lagi menunggu? Apa? Kepastian. Apa? Soto. Lagi menunggu apa? Kue. Kue. Ya, lagi Nunggu menunggu buka. motong kue. Terus mungkin ada yang sedang menunggu tanggal berapa? 14. Ada yang sedang menunggu gajian. Yeah. Ada yang sedang menunggu bonus. Iya. Lu tunggu apa? Nunggu gue selesai berbicara lagi jangan. Oke. Privilege of being pregnant. Jadi kita semua di sini sedang menunggu ya. Maksudnya kita sedang menanti-nantikan sesuatu gitu dalam hidup kita. Gue sebenarnya siapin bahan sharing yang lain 2 hari yang lalu. Gue mau melanjutkan apa yang Stephen sharing 2 minggu yang lalu soal radikal. Gitu. Gue udah siapin bahannya. Terus pas kemarin malam gue doa lagi. Tuhan ngomong sesuatu gitu dalam hati gue. Tuhan kasih satu kata, waiting gitu kan. Terus, iya waiting, menunggu gitu. Gue pikir, maksudnya gue lagi disuruh tunggu apa gitu kan sama Tuhan. Terus, ketika Tuhan ngomong seperti itu, gue tanya lagi dong gitu sama Tuhan. Maksudnya apa Tuhan gitu. Terus, Tuhan dia ngomong gini. Waiting is part of my plan. You missed the special part. Buyar sama buyar. Duh, gimana? Oh my god, I need to race. Ini patan ya. Patan sih pengen. Oh, tuh sama tuh. Pas gue bilang, waiting. Waiting for my car. Itu emang bukan gitu ada dari fan. Lu nggak tahu ini Apa? Emang lu makan itu bawaan ini apa? Waduh. Gak apa. Itu emang kalau hamil begitu. Lo orang nggak tahu kan gue udah 10 kali. hamil yang Anaknya mana? Aku mau yang masa sih ini lanjut. Can we have all the people's attention please? Yes. Iya. Oke, jadi Tuhan bilang seperti ini gitu. Waiting is Apart. part of my plan. Nah, mengapa kita menunggu? Menunggu adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah menunggu. Pas Tuhan bilang, oke, waiting is part of my plan gitu kan. Gue langsung keinget, ini benar-benar penuh dengan temptation. Gak mau. Gak mau. Tuhan ingetin gue satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Gue yakin kita semua udah cukup familiar dengan ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi menunggu itu adalah bagian dari rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan mengenai hidup kita. Amin. Nah,
gue baca terjemahan bahasa Inggrisnya kan, di situ lebih di-describe gitu bahwa Tuhan ngomong seperti ini, for I know the thoughts and the plans that I have for you. Terus gue merenungkan the thoughts, berarti Tuhan itu memikirkan gitu. God thinks for each one of us gitu. Dia memiliki pikiran-pikiran gitu. Dia memiliki rancangan-rancangan di dalam hidup kita, dan itu rancangannya masing-masing, pribadi lepas pribadi. Rancangan Tuhan buat Stephen berbeda dengan rancangan Tuhan buat Eric gitu kan. Nah, di dalam rancangan Tuhan itu ada pikiran-pikirannya Tuhan gitu. Di dalam rancangannya dia gitu. Nah, gue memikirkan bahwa Tuhan memiliki pikiran, Tuhan memikirkan tentang diri gue gitu. I think itu udah suatu hal yang amazing gitu kan. Bahwa ada suatu pribadi yang sedemikian concernnya dengan hidup kita gitu. Bahkan dia memikirkan, dia punya pikiran-pikiran yang komplit gitu, rancangan-rancangan di dalam hidup kita gitu. Dan memang bagian dari rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah ada bagian kita di mana kita harus menunggu sampai rancangan Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Nah, di bagian ayat ini selanjutnya dibilang, yaitu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan kecelakaan gitu. Nah, satu hal yang gue pengen emphasize gitu, bahwa yang ada di dalam pikiran Tuhan hanyalah rancangan damai sejahtera. Tuhan gak pernah merancangkan keburukan buat kita semua. Amin. Tuhan gak pernah merancangkan sakit penyakit, Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan. Jadi kalau memang ada terjadi bahwa kita mengalami mungkin penyakit, aku mau bilang bahwa itu bukan dari Tuhan. Jangan kita salah persepsi gitu, maksudnya kayak, oh Tuhan sengaja nih kasih gue penyakit apa. Tapi memang ada pihak lain gitu loh selain Tuhan, yang adalah musuh kita, adalah iblis gitu kan, yang memang dia mau membuat rancangan tandingan gitu loh dari apa yang Tuhan sudah rancangan dalam hidup kita. Jadi ada rancangan kecelakaan yang memang tidak dibuat oleh Tuhan gitu, tapi dibuat oleh iblis gitu. Dan dia bisa menggunakan manusia gitu untuk supaya rancangan kecelakaan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, satu contoh yang sangat yang gue belajar juga adalah kisah Yusuf ya, gitu. Tuhan memberikan rancangan dalam hidupnya. Tuhan kasih suatu nubuat yang bilang bahwa dia suatu hari akan menjadi seorang penguasa, di mana ke-12 saudaranya bahkan ayah ibunya itu akan berlutut menyembah dia gitu. Nah, itu ada rancangan Tuhan di dalam hidup, suatu rancangan yang luar biasa di dalam hidup dia gitu. Tapi di satu sisi iblis nggak tinggal diam. Iblis menggunakan saudara-saudaranya untuk menggagalkan atau at least menggantikan rancangan Tuhan di dalam hidupnya Yusuf gitu kan. Rancangannya apa? Rancangan kecelakaannya itu adalah mereka menculik Yusuf dan kemudian menjual Yusuf menjadi budak gitu kan. Nah, tapi kemudian apa? Singkat cerita, suatu statement yang keluar dari Yusuf gitu di Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang begini, ketika ini bangsa Israel mengalami kelaparan, terus akhirnya saudara-saudaranya Yusuf, keluarganya itu pada kelaparan semua, dan akhirnya mereka harus mencari makanan ke Mesir. Yusuf bilang seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi ada rancangan kecelakaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Yusuf. Tapi itu tidak membatalkan ataupun menggagalkan rancangan damai sejahtera yang Tuhan miliki dalam hidup Yusuf. Dan gue percaya itu pun berlaku dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami bukan cuma rancangan yang baik dari Tuhan, tapi ada rancangan-rancangan yang di luar itu gitu. Tapi ada jaminan gitu loh bahwa Tuhan Allah kita sanggup mengubahkan setiap rancangan keburukan, setiap rancangan kecelakaan itu menjadi suatu kebaikan, menjadi suatu rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, yang kedua, jadi kita semua menunggu ya, maksudnya pada saat kita menunggu, kita harus punya suatu keyakinan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Terlepas dari setiap keburukan yang kita alami, itu tidak membuat janji Tuhan batal dalam hidup kita. Jadi it doesn't nullify, itu tidak membatalkan, tidak membuat janji Tuhan itu jadi void dalam hidup kita. Nah, ini yang gue mau share. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita menunggu. Yang pertama berarti apa? Yang pertama, mengapa kita harus menunggu? Mengapa kita harus menunggu? Karena itu adalah bagian dari rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai rancangan Tuhan itu tergenapi, ada bagian dari kita untuk kita menunggu gitu. Dan pada saat kita menunggu itu, memang ada rancangan-rancangan lain di luar Tuhan yang dimungkinkan untuk terjadi dalam hidup kita, tapi itu tidak membatalkan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita menunggu. Tentunya kita belajar dari firman Tuhan. Suatu hal ya yang luar biasa dari Alkitab adalah Alkitab ini berisi kumpulan kisah nyata mengenai contoh orang yang berhasil, orang yang benar, orang yang maupun contoh orang yang gagal dan tidak benar. Dan dengan gue baca Alkitab itu, gue bisa belajar secara lengkap dan menyeluruh mengenai contoh ini gitu, contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 5 itu diceritakan mengenai ketidaksabaran dari bangsa Israel. Di sini disebutkan, setelah bangsa Israel berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Nah, cara menunggu yang salah adalah jika kita mengeluh sampai kita melawan Tuhan. Gue menyangka dulu gue tipe orang yang tidak suka mengeluh, tapi Tuhan kemudian bukakan. Bukan berarti gue nggak mengeluh lewat mulut gue, tapi dalam hati gue itu gue juga mengeluh. Ada complaining gitu yang tanpa sadar itu keluar dari dalam hati gue, sekalipun itu tidak terucapkan melalui mulut gue gitu. Nah, apa yang bangsa Israel tunjukkan di sini sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel di sini adalah berasal dari suatu mentalitas yang salah, wrong mentality. Aku baca dari bukunya Joyce Meyer ya, soal Battlefield of the Mind. Dia sebut ini, Joyce Meyer sebut ini sebagai suatu wilderness mentality. Jadi mentalitas padang gurun. Disebutkan bahwa bangsa Israel itu seperti mengatakan, "Don't make me wait for anything. I deserve everything immediately right now." Jadi ciri-ciri orang yang tidak sabar adalah kita menginginkan segala sesuatu itu terjadi
saat ini juga, menurut waktu kita, menurut keinginan kita. Dan gue adalah salah satu orang yang seperti itu, tanpa gue sadari. Tuhan juga bukakan ke gue adalah sebenarnya ketidaksabaran itu adalah buah dari kesombongan. Impassion is the fruit of pride. Karena terkadang kalau gue dengan orang, maksudnya gue orang yang cukup maunya segala sesuatu serba perfeksionis gitu. Jadi jika ada suatu hal yang kecil yang salah gitu dari orang-orang terdekat gue akan langsung tidak sabaran gitu. Jadi gue langsung merasa bahwa gue lebih istilahnya lebih perfect lah gitu dibandingkan orang tersebut. Dan ini adalah akar dari ketidaksabaran. Jadi ada suatu kesombongan. Ada suatu kesombongan yang membuat gue menjadi tidak sabar sama orang, sama situasi, sama keadaan. A proud person cannot seem to wait for anything with the proper attitude. Jadi seorang yang arogan itu tidak dapat menunggu dengan attitude yang benar. Bawaannya pasti marah-marah, nggak sabaran, maunya cepet-cepet gitu. Kalau salah langsung emosi gitu. Jadi a proud person cannot seem to wait for anything with the proper attitude. Jadi bagaimana seharusnya sikap hati kita pada saat menunggu dan menantikan jawaban atau menantikan penggenapan atas janji Tuhan dalam hidup kita. Kita buka di Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 7 sampai 11. Bersabar. Anda salah, David. Oh, bener ya? Judulnya. Perikopnya. Orang nggak lihat sabarnya di sini. Penderitaan. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar sampai kelak turun hujan musim gugur dan hujan musim penuh. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di awal pintu. Saudara-saudara, turutilah akan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya. Jadi Ayub adalah contoh nyata dari orang yang sabar dalam penderitaan gitu. Dan Ayub mengalami rancangan yang bisa dibilang sangat buruk gitu loh, yang possibly can happen in human's life gitu. Dan dia bisa endure itu. Kenapa Ayub bisa punya suatu ability? Jadi patience ini yang gue pelajari, passion itu is not the ability to wait. It is the ability to keep a good attitude while we are waiting. Jadi yang menjadi intinya adalah bagaimana attitude kita pada saat kita sedang menunggu itu. Apakah kita menunggu dengan a good attitude atau dengan a wrong attitude, seperti contoh tadi bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, complaining, bahkan minta balik lagi ke Mesir gitu kan. Bahkan mereka melawan Musa, melawan pemimpin, melawan Allah, melawan Tuhan.
Nah, gue belajar dari Ayub adalah ini disebutkan di ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah contoh nyata dari orang yang sabar. Dan ada reward dari Tuhan bagi setiap orang yang sabar. Gue percaya kalau kita bisa mencontoh dari apa yang Ayub lakukan gitu, dimana dia sabar dan dia bertekun di dalam penderitaannya itu, at the end ada reward yang Tuhan mau pasti berikan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu pas gue lagi jalan ke kantor, gue lagi berkomunikasi dengan Tuhan dalam hati gue gitu kan. Gue bilang, Tuhan sampai kapan nih mau menunggu gitu. Until when I have to wait for this gitu kan. Sampai April. This. Antrinya berapa lama sih di sana? Apa? Enggak, you wrong. Kapan kawin ya? Sampai April kan? Until Sampai April. Jadi inisial baru. Oh, no. Terus Tuhan bilang begini dalam hati gue. Ini pada saat aku datang kembali, aku nggak akan tanya seberapa lama kamu telah menunggu. Aku nggak akan tanya seberapa lama kamu telah menunggu. Tapi yang aku akan tanyakan dan yang aku akan lihat adalah seberapa banyak buah roh yang kamu hasilkan selama kamu menunggu. How many fruit of the spirits gitu yang kita produce while we are waiting. Semua tahu buah-buah roh ya, dalam Stephen pernah bagiin waktu itu kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, sukacita dan damai sejahtera. Nah, Tuhan bilang seperti itu sama gue. Jadi itu membuat gue beralih fokus gitu, bukan kepada berapa lamanya lagi gue harus menunggu janji Tuhan dalam hidup gue, tapi adalah bagaimana gue memanfaatkan waktu menunggu ini dalam hidup gue untuk gue semakin banyak menghasilkan buah-buah roh. Karena memang pada saat Tuhan datang itu dia nggak, ya itu bener juga sih, maksudnya gue tersadar gitu loh dengan itu bahwa gue selama ini memiliki wrong mindset gitu. Dan Tuhan bukakan bahwa yang dia mau itu sebenarnya adalah buah-buah roh. Firman Tuhan bilang kan, karena jika engkau berbuah maka itu memuliakan Bapamu di surga. Jadi pada saat kita berbuah, pada saat kita mempraktekkan kesabaran, pada saat kita mempraktekkan damai sejahtera, pada saat kita mempraktekkan sukacita, pada saat kita cultivate the fruit of the spirits in our lives, itu sebenarnya kita lagi glorify our Father. Satu hal yang gue juga, yang Tuhan lagi cultivate dalam hari-hari gue ini adalah mengenai damai sejahtera, yang beberapa waktu lalu gue sempat share bahwa damai sejahtera itu bukanlah suatu hal yang kita cari-cari gitu. Damai sejahtera itu bukan suatu hal yang kita rasa-rasain gitu. Tapi damai sejahtera itu adalah a state of kayak suatu keyakinan gitu, assurance bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu. Tinggal bagaimana kita membiarkan damai sejahtera itu sebenarnya menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita. Ada orang yang bilang, gue tunggu ngerasa peace dulu baru gue memutuskan suatu hal gitu kan. Tapi yang seharusnya dilakukan adalah kita tetap peace gitu, maksudnya dalam hati kita tetap maintain damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan itu, dan itulah yang akan memampukan kita untuk membuat suatu keputusan.
Nah, yang kedua yang gue mau sampaikan adalah pada saat kita sedang menunggu, selain kita mempraktekkan, selain kita menghasilkan buah-buah roh yang tadi sudah gue sampaikan, Tuhan juga mau kita praktekkan ketaatan. Abraham adalah salah satu contoh orang yang taat dalam menantikan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia menunggu for so many years until Isaac was born. Gitu. Dan even pada saat Ishak itu diberikan, Tuhan minta. Gitu. Ini gue bilang penyerahan total, ketaatan total yang ditunjukkan oleh Abraham. Gitu. Pada saat dia menantikan janji Tuhan dalam hidupnya sebagai dia akan menjadi bapa orang beriman gitu. Tapi dia menunjukkan suatu a total surrender, a total obedience, ketaatan total. Jadi ketaatan di sini berbicara soal penyerahan total kepada Tuhan. Gue waktu itu sempat mungkin cerita kalian mengenai kejadian di mana oma gue meninggal, terus akhirnya dari satu peristiwa itu muncul suatu peristiwa baru lagi dalam keluarga gue di mana nyokap dan om gue tuh agak konflik gitu loh dalam soal legacy, soal warisan gitu. Nah, terus waktu itu nyokap gue sempet udah mau, jadi om gue mengambil keputusan sepihak gitu untuk menjual salah satu peninggalan oma gue, dan gue udah pernah cerita ke Steven sih waktu itu. Dan dia mengambil keputusan sepihak di mana dia tidak melibatkan nyokap gue waktu itu untuk mengambil keputusan. Dan itu membuat nyokap gue marah. Terus pas nyokap gue telepon gue, kan gue di Jakarta, nyokap gue di Manado gitu. Gue udah berusaha dengan sabar jelasin ke nyokap gue bahwa nggak usah diperdebatkan, nggak usah dipermasalahkan. Kalau memang itu adalah bagian mama, Tuhan pasti akan berikan buat mama. Kalau satu hal yang Tuhan kasih ya, bahwa Tuhan bilang begini, kalau engkau mau dibela oleh aku, biarkan aku yang membela kamu. Nggak usah kamu membela-bela diri kamu sendiri gitu loh, sampai harus mencari pembelaan dari manusia, mencari pembelaan dari orang lain gitu. Waktu itu nyokap gue telepon gue dengan keputusan bahwa dia mau datengin adalah satu temennya, notaris juga gitu, untuk gimana lah caranya untuk mempermasalahkan itu gitu. Dan gue sampai udah kehabisan akal, gue udah nggak tahu, malu kan kalau misalnya sampai berantem hanya karena harta gitu loh. Dan gue udah jelasin pada saat gue telepon nyokap gue udah jelasin, mah udahlah, leave it to God gitu kan, serahkan sama Tuhan gitu. Kalau memang itu bagian mama, pasti itu akan balik lagi ke mama gitu. Serahkan aja sama Tuhan, biar Tuhan yang bela mama, nggak usah mama yang bela diri mama sendiri gitu. Gue udah ngomong seperti itu ke nyokap gue, tapi nyokap gue tetap nggak mau dengar. Dia tetap abis tutup telepon, dia tetap pergi ke notaris ini kan. Terus setelah itu gue bingung, ini gimana caranya itu gue prevent masalah ini makin membesar gitu kan. Terus gue hanya doa sama Tuhan, gue berserah, gue bilang, Tuhan kalau memang engkau yang bela gitu, pasti engkau bela sampai selesai gitu. Dan benar, ini menurut gue adalah suatu pembelaan dari Tuhan gitu loh, dalam yang Tuhan lagi nyatakan gitu loh di dalam hidup gue melalui penyerahan total kepada Tuhan gitu. Di saat gue udah nggak tahu gue mau ngelakuin apa gitu, tapi Tuhan tunjukkan bahwa dia tetap Allah yang berdaulat, dia tetap Tuhan yang berdaulat gitu. Pada saat gue berserah, pada saat gue udah have no way out, have no idea apa yang harus gue lakukan, tapi gue datang ke Tuhan, gue doa dan gue bilang, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi gitu kan, biar Engkau yang bela. Dan luar biasanya, terus gue udah di kantor, nyokap gue telepon gue, kamu tahu nggak, apa yang kamu ngomong itu sama persis dengan apa yang notaris ini ngomong ke mama, gitu loh.
Jadi apa yang kau bilang, dia nggak usah biar Tuhan yang bela. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu akan tuai gitu. Jadi nyokap gue tuh seperti kayak apa ya, maksudnya kayak Tuhan pakai gitu loh notaris ini untuk meneguhkan gitu apa yang gue udah sampaikan ke nyokap gue gitu. Dan gue bilang itu luar biasa. Maksudnya gue udah surrender, tapi Tuhan menunjukkan gitu bahwa dia masih tetap Tuhan yang berdaulat. Dengan apa? Dengan gue as simple as gue berdoa gitu. Mungkin banyak dari kita yang udah udahlah berdoa atau apa segala macam gitu. Tapi itu memang hal yang paling benar yang bisa kita lakukan gitu. Pada saat kita berada dalam suatu situasi di mana kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan Tuhan itu setia, dan Tuhan itu menunjukkan bahwa dia tetap berdaulat, dia tetap pegang kendali dalam di dalam hidup kita. Nah, satu ayat yang Tuhan berikan di 1 Petrus 2 ayat 23, nggak usah dibuka. Ini tentang Tuhan. Bagaimana dibilang bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di sini bilang, He entrusted Himself to Him who judges fairly. Ini benar-benar menjadi suatu merema gitu loh dalam hatiku, bahwa terkadang ketika kita sudah nggak bisa membela diri kita dan kita berserah sama Tuhan, itu Tuhan pasti menunjukkan gitu keadilannya Tuhan gitu. Dia nggak mungkin istilahnya berlaku tidak adil gitu dalam hidup kita. Waktu itu gue sempat mengalami frustrasi juga sih, maksudnya dengan ketidaksabaran gue, dengan gue nggak bisa melakukan apa yang firman Tuhan ini katakan gitu loh dengan sempurna gitu. Tapi terus gue sempat bertanya, gimana caranya gue bisa pulih gitu dengan keadaan yang seperti ini. Tuhan sempat ajarin gue adalah untuk memvisualisasi gitu. Bagaimana kita memvisualisasi janjinya Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita gitu. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan sharing lagi soal ini. Tuhan cuma bilang seperti ini, konsisten. If you can see it, then you can be it. Jika kamu mampu memvisualisasikan sesuatu, misalnya janji Tuhan itu apa, kita bisa gitu loh menjadi seperti itu. Yang gue praktekkan dalam hidup gue adalah, gue bilang, Tuhan, gue ini orangnya tidak sabar dalam menunggu gitu. Sebenarnya gitu, mungkin kelihatan sabar atau gimana, tapi Kelihatan. kenapa? Ya, oke lah. Thank you. Tapi sebenarnya gue nggak sabar gitu kan. Tapi Tuhan kasih gue comfort bahwa start visualizing gitu. Latih visualisasi gitu dalam kita memvisualisasi apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita gitu. Misalnya Tuhan janjikan mungkin apa, rumah atau apa gitu, kita start visualisasi itu gitu. Dan kalau kayak gue menjadi orang yang sabar. Gue mau visualisasi diri gue, gimana ya gue yang sabar itu seperti apa, gue yang lemah lembut itu seperti apa, gue yang penuh dengan damai sejahtera itu seperti apa, gue yang penuh dengan sukacita itu seperti apa. Jadi gue membayangkan gitu, gue membangkitkan seperti pikiran-pikiran di dalam inside my brain, dan itu yang akan mempengaruhi sebenarnya. Cepet banget ya waktunya. Sebenarnya ini baru mau sampai pada Baru poin 1 dari Enggak, bro, tadi kan 1, 2, 3, tapi itu baru poin dari 1 Romawi. 2 Romawi, 3 Romawi. 1A, B, C, D, Z, 2A. Oke, ini terakhir. Kita buka di Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Dinikmati. Banyak yang Continue next week. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sampai pagi kita nggak apa-apa. Baik. Sampai jam Silakan Jas, kamu mentoring one-on-one sama Yumika. Kita mau pulang. Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini sebenarnya apa namanya? Ayat berapa? Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oh. Baca. Ini oke. Udah baca belum, Su? Tahu lah ayatnya. Ngeri. Luar kepala. Kita baca masing-masing ya. Baca dalam hati. Masih. Matius. Kan sambil nunggu ketemu ayah. Udah pada ketemu belum sih? Udah selesai baca. Ya, Udah selesai? Kalimatnya kamu gadis-gadis yang bicara dan gadis-gadis yang bodoh. Udah selesai ya? Gue paksa. Ya. Menurut kalian ayat ini berbicara kepada orang yang sudah percaya atau belum percaya? sudah percaya. Sudah percaya. Kenapa? Tertulis. Kenapa itu? Seumpama. Karena lagi nunggu mempelai laki. Oh gitu. Iya. Apa ini sih pada waktu itu? Mempelai makan lagi yang itu sorga adalah seumpama 10 Tuhan tahun. Yesus. Mereka lagi nunggu itu kan? Si itu. Siapa? Kamu nggak kenal Bukan ya? si Andi, Jess. Bukan si Andi. Jadi ini Tuhan, perumpamaan ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Karena yang sedang dinantikan oleh ke-10 gadis ini adalah mempelai prianya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Menurut kalian ya, mengapa ada 5 gadis yang disebut bodoh dan ada 5 gadis yang disebut bijaksana? Kalau menurut yang kalian baca, mengapa ada 5 gadis? Mengapa dia disebut bodoh dan mengapa dia disebut bijaksana? Soalnya pada yang 5 itu udah pada ikut wanita bijak. Bener. Udah ikut belum? Bener juga sih. Udah ikut belum? Yang 5 itu belum. Jadi tuh Lu yang mana? Si Yuni muntah darah ya kan. Just gue pelayan di wanita bijak, tapi sepelayannya gue di wanita bijak, tapi tidak sampai seperti itu mempromosikan wanita bijak ya. Jadi ayo masuk wanita bijak. Jadi ke-10 gadis ini tuh sedang menunggu kan, mereka sedang menunggu mempelai prianya datang gitu loh. Tapi ada yang membedakan gitu loh, cara mereka menunggu mempelai prianya mereka. Sampai ada 5 yang disebut bodoh, 5 yang disebut bijaksana. Pertanyaan gue simpel, kenapa ada yang 5 disebut bodoh, ada yang 5 yang disebut bijaksana? Ada kayak yang bisa menjawab dengan sesuai firman. Gue nggak bilang jawaban jadi salah ya, tapi Jadi jawabannya sih benar. ayo
karena gadis-gadis yang bodoh itu menunggu tanpa pengharapan. Jadi gadis-gadis yang bijaksana itu menunggu dengan pengharapan. Kenapa kan? Mereka siapin pelitanya, mereka juga siapin minyaknya. Jadi mereka well planned kali ya. Biasanya lebih well planned. iya. Organize ya, Pak. Terorganize. Bukan pengharapan kali, persiapan. Persiapan. Well, itu Iya, Well planned. prepared. Jadi apa jawabanmu? Karena yang bodoh Yang coba bodoh dijawab nggak mau secara- merit dulu. Bicara runut gitu. Jangan fancy lah. Ibu kenapa? Jangan, dia bukan wanita bijak, dia tidak boleh bohong. Hush. Wanita sejati. Pasti dia langsung ikut. Dan mukanya udah bisa membaca, dari mukanya fancy udah bisa membaca bahwa dia tahu jawabannya. enggak sih, gue nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak mungkin ini kali ya. Kan yang wanita yang bodoh itu kan dia bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Sedangkan yang bijaksana itu dia bawa pelita, dia bawa minyak. Bener nggak? Ya jawabannya benar. Jadi yang bodoh siapa? Nggak ada minyak. Jadi ketika si pelitanya sudah habis, tapi enggak, dia nggak bawa minyaknya. Buat apa? Dengan apa lu bakar gitu loh? Enggak, dia udah nyala tapi padam kan dia bilang. Iya. Bisa habis. Kurang, Udah dia nyala, minyaknya bukan. kurang. Udah nyala. Gue punya jawaban sendiri sih. Oke. Warungnya Iya. jauh. Gue pikir gimana Nah, ini deket wanita bijak. Udah itu ya. Soalnya saya kenal banyak wanita bijak. Soalnya gadis yang bodoh itu bodoh sih. Ya, Bagus. pernah dicomel sama gue Jawaban nggak? paling bijaksana. Enggak, menurut gue kalau gue jadi gadis bodoh itu sih gue rebut aja minyaknya dari yang gadis bijaksana. Ngapain mesti jalan jauh-jauh? Tapi gue percaya satu Dia hal bodoh sih. tapi nggak kasar. Oke kan? Kan gue udah bilang jawaban gue beda sendiri. Tapi gue percaya maksudnya ini minyak pasti berbicara sesuatu ya kan. Maksudnya minyak ini nih talking about what sih gitu loh. Iya. Yang wanita bijak ini bawa minyak kan. Minyak itu talking about urapan. Gue nggak tahu sih, mungkin Iya, dapetnya beda ya. Sebenarnya kalau masih ada waktu itu yang gue mau kita bahas per kelompok Iya, sih. iya. Maksudnya Kalau menurut gue beda lagi ya. jadi Biar panjang. boleh lah ya bahas kelompok bentar. Boleh lah. Jadi Tuhan pun sempat ngomong itu pas Desember itu sebelum kejadian Om Agung meninggal, Tuhan sempat kasih suatu pernyataan sih namanya impression gitu dalam hati gue, bahwa Tuhan bilang jangan biarkan pelitamu padam gitu. Ini adalah warning Tuhan buat gue gitu, dan dengan berbagai peristiwa gitu yang terjadi dalam hidup gue selalu ingat perkataan Tuhan ini, jangan biarkan pelitamu padam, diisi selalu gitu loh minyak ya. Pada saat kita sedang menunggu, pada saat kita menanti, apakah kita mempersiapkan, apakah kita menanti dan kita mengisi hidup kita gitu loh dengan minyak ini gitu. Nah, satu hal yang gue dapetin bahwa every believer is called to be God's bride, but only some who are prepared to be God's bride. Jadi setiap orang percaya itu dipanggil, dipilih untuk menjadi mempelainya Tuhan. Tapi hanya beberapa, only some, yang mempersiapkan, yang menantikan, yang menunggu dengan the right attitude. Gitu loh. Mereka prepared. Mereka nggak bersungut-sungut. Mereka nggak sabar, bukan orang yang nggak sabaran. Gitu. Jadi sebenarnya yang menunggu di sini bukan hanya kita loh. Tuhan pun sedang menunggu. Gitu. Tuhan sedang menunggu saat dimana kita be ready for Him. Gitu. Jadi ini bukan one side only. Gitu. Menunggu ini Tuhan itu nggak sepihak gitu, hanya kamu aja yang menunggu gitu. Aku juga menunggu di kata Tuhan. Dan kita sebagai pada saat kita menunggu harus ada kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebaik mungkin demi orang yang dicintainya. Pada saat kita lagi mungkin mempersiapkan wedding atau apa gitu kan, pasti kita prepare ourselves perfectly
without spotless gitu. Karena kita mau pada saat hari H pun kita benar-benar be ready for that day gitu. Dan kita melakukan berbagai macam persiapan untuk sampai pada that day. Orang yang setia adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebaik mungkin demi orang yang dicintainya, even though we have to wait. But how we wait for God, how we wait for His promise to be fulfilled in our lives. Dan yang terpenting, yang paling utama yang adalah kita nanti-nantikan adalah bagaimana kita menunggu Tuhan itu datang kembali. Apa kita mempersiapkan diri kita nggak sih gitu, menyambut sang mempelai gitu, or even we check gitu, apakah pelita kita ini udah running out, atau malah bahkan pelitanya udah lost. Kita bagi kelompok 5 menit aja, yang cowok sendiri, yang cewek sendiri. Oke.